Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat ikhwat akhwat fillah. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kuliah kita materi atau mata kuliah politik dan etika pendidikan. Pada pertemuan kali ini akan mengambil tema tentang pentingnya politik pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, tidak lepas daripada politik. Yang maksud dengan politik di sini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan, yang melahirkan undang-undang dan juga melahirkan peraturan. Di mana dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan dan melahirkan juknis ini akan menentukan arah pendidikan. Apakah pendidikan ini berjalan dengan baik? Apakah pendidikan akan terhambat? Dan di dalam kebijakan-kebijakan itu akan melahirkan tentang kurikulum pendidikan itu sendiri. Maka kita melihat misalnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama dan keagamaan. Itu salah satu dari politik pendidikan ini. Maka karena itu pada yang akan datang ini akan disampaikan oleh Firda Santri ya, akan menyampaikan tentang materi tentang pentingnya politik pendidikan. Silakan untuk menyampaikan materinya. Saya Ustaz. Maka pada pertemuan kali ini akan menyampaikan materi yaitu Ratna. Silakan untuk menyampaikan materinya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya politik pendidikan Islam. Pertama, politik pendidikan Islam pada dasarnya dapat diartikan dengan dua pengertian. Yang pertama, politik dan pendidikan Islam dimaksudkan suatu proses transformasi nilai-nilai sosial politik melalui institusi pendidikan Islam. Yang kedua, politik dan pendidikan Islam dimaksudkan mendeskripsikan pertumbuhan serta perkembangan pendidikan Islam berdasarkan sejarah perpolitikan di Indonesia pada masa kemerdekaan RI. Pendidikan berpengaruh politis yang sangat besar pada kehidupan manusia. Manusia yang berpendidikan dengan baik akan dapat mengekspresikan dirinya untuk merubah pendidikan menjadi media berpolitik adiluhung, sekaligus mampu mendidik politik lewat pendidikan. Pada masa Orba, birokrasi sebagai sarana efektif untuk melakukan intervensi pada seluruh aspek kehidupan bernegara. Akibat dari sistem sentralis ini membuat sikap apatis di kalangan cendekia dan semua lapisan masyarakat untuk berpikir secara demokratis, kritis, dan kreatif. Sistem pemerintahan Orde Baru ini menghalangi munculnya gerakan oposisi sebagai sosial kontrol terhadap pemerintah atau penguasa. Dalam sejarah, hubungan antara politik dengan pendidikan bukanlah suatu hal yang baru. Sejak Plato dan Aristoteles, para filsuf pemikir telah memberikan perhatian yang cukup intens. Hal ini ditegaskan dengan ungkapan, as in the state, so is the school, atau what you want is the state to must put in the school. Selain itu, terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi bagi tatanan demokratis. Dalam sejarah Islam, hubungan antara pendidikan dan politik dapat terlihat sejak masa pertumbuhan, paling pesat dalam lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya beberapa lembaga pendidikan di Timur Tengah, yang justru didukung oleh para penguasa politik. Contohnya, Madrasah Nizamiyah di Baghdad,
yang didirikan sekitar 1064 oleh Wazir Dinasti Saljuk. Madrasah ini terkenal dengan munculnya para pemikir besar, misalnya Al-Ghazali sempat menyalurkan ilmunya di lembaga ini sebagai guru. Dan di Indonesia sendiri, kemunculan madrasah merupakan akibat dari proses modernisasi surau yang disebabkan terjadinya tarik-menarik antara sistem barat. Akan tetapi, cara menyatakan bahwa peran ulama telah melahirkan sistem budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik di samping spiritual. Terbukti dengan adanya banyak para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka, dalam maupun luar negeri. Madrasah di Indonesia dikelola suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Madrasah yang didirikan atau dikelola oleh NU, orientasi pendidikannya lebih menitik beratkan pada kemurnian mazhabnya sendiri. Akibat dari keberagaman orientasi pendidikan tersebut, muncul tokoh-tokoh formal dan informal yang mempunyai pemikiran dan pergerakan politik yang berbeda. Ada yang berpikir modernisasi, tradisional, dan nasionalis, dan fundamental. Meskipun seorang perilaku tokoh politik tidak hanya ditentukan oleh institusi pendidikan tertentu, dan masih terdapat faktor lainnya seperti lingkungan, sosiokultural, politis, potensi berpikir, dan sebagainya, pengaruh institusi pendidikan cukup berdampak dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang untuk mempunyai paradigma berpikir yang berbeda. Jika sekolah ditempatkan sebagai alat politik, maka pendidikan politik bagi generasi muda di negeri ini akan mengalami penurunan kualitas. Untuk mencegah dunia pendidikan dari pengaruh politik jahat, maka harus terdapat program pembebasan rakyat dari keterpaksaan di dalam menempuh pendidikan. Masyarakat harus diberi kebebasan memilih lembaga pendidikan yang diyakini dapat membentuk kepribadian yang berkualitas dan bermoral. Saat ini yang diperlukan untuk memajukan dunia politik adalah membentuk dan mengambil kebijakan politik. Harapan pada political will ini juga berhubungan dengan pemimpin informal dan non-formal yang mempunyai kemampuan lebih dibanding masyarakat kebanyakan. Upaya dari para pemimpin serta rakyat akan menumbuhkan kekompakan sehingga akan dapat mempermudah dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, pendidikan dalam konteks politik Indonesia serta Orba jelas hanya berorientasi kepada kepentingan negara dan penguasa. Reformasi yang telah bergulir seharusnya dapat merintis jalan bagi pemulihan demokrasi yang selama beberapa puluh tahun mengalami ketidaksinambungan. Dalam hal ini adalah upaya untuk mengembalikan fungsi serta peran pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi yang diformulasikan dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perombakan sistem pendidikan nasional itu, kita berharap bahwa pendidikan akan menjadi faktor utama dalam proses menjadi bangsa yang modern, beradab, serta tercerahkan. Sekian, Ustaz. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Saudari Ratna, di mana bicara tentang pentingnya politik pendidikan, di mana antara pendidikan dan politik itu saling mengisi, simbiosis mutualisme, di mana dengan pendidikan orang-orang yang terlibat di politik ini akan berpolitik dengan etika yang baik,
dan akan berpolitik dengan baik, akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik. Dan waktu yang sama dengan politik juga akan melahirkan pendidikan-pendidikan yang baik. Karena dengan kebijakan politik nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan tentang kebijakan politik, mulai tentang kebijakan sarana dan prasarana, kemudian bicara tentang kurikulum, dan semua yang berkaitan dengan pendidikan. Maka karena itu pada pertemuan kali ini perlu kita mendiskusikan tentang pentingnya politik pendidikan. Untuk itu saya serahkan kepada teman-teman untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ratna.